Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Saya bisa mengatakan bahwa yang kemungkinan menang atau juara itu biasanya tidak terlalu banyak kowar-kowar, atau biasanya secara psikologi dia akan merasa tentram. Seperti orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu mencari pembenaran kepada orang lain, sehingga dia tidak perlu mencari sesuatu hal yang memang sudah cukup untuk dirinya sendiri, sehingga orang yang menang itu kelihatan tenang. Beda ketika orang itu merasa akan terjadi sebuah kekalahan pada dirinya, atau dia merasa memang akan kalah seperti itu, maka dia akan mencari sesuatu hal yang kadang itu berbuat curang. Jadi dia mengatakan playing victim, bahwa merasa dicurangi, merasa apalah. Bisa juga melakukan sesuatu hal yang lain yang di situ untuk merugikan pihak yang akan terbukti menang tersebut. Ya, bermain back campaign. Dan intinya orang-orang yang merasa kalah dan akan kalah itu biasanya marah, suka marah seperti itu. Dan itu terbukti dan sudah jelas terjadi di dua kubu yang dalam waktu terdekat ini itu terjadi kekisruhan. Iya, di paslon nomor 1 dan 3 itu ada kisruh, di mana itu terjadi di dalam koalisi mereka. Kita berbicara pertama dari paslon nomor 1 dulu, di mana paslon ini ada dan terjadi sebuah perdebatan, terjadi sebuah polemik di dalam internal koalisi mereka, atau di dalam internal diri mereka, yaitu antara Sudirman Said dan Ahmad Ali. Jadi Ahmad Ali dalam hal ini mengingatkan bahwa Sudirman Said jangan terlalu berbuat gaduh. Sudirman Said agar tidak semacam menjalin komunikasi dengan pihak lain tanpa persetujuan dari anggota yang lain, seperti itu. Sehingga kita bisa mengatakan kemarin itu memang Sudirman Said seperti mencari semacam mencari ingin berkoalisi kalau di putaran kedua kalah, seperti itu ya. Berkoalisi kalau di putaran pertama yang masuk siapa, seperti itu ya. Jadi mereka berbicara antara paslon 1 dan 03, kalau kalah nanti kita gabung berkoalisi, seperti itu. Intinya seperti itu. Dan itu tidak disetujui oleh Ahmad Ali ya. Dari Ahmad Ali mengatakan bahwa Anies ini akan menang satu putaran, dan itu sikap pesimis yang diungkapkan oleh Sudirman Said itu tidak dibenarkan oleh Ahmad Ali. Ya. Ahmad Ali ini bisa mewakili Nasdem atau bisa mewakili dirinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Ahmad Ali mengatakan seperti ini untuk mewakili Nasdem, ya, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Ahmad Ali ini mewakili dirinya sendiri, seperti itu. Sudirman Said pun mengatakan juga bahwa koalisi berbicara terbuka ya terkait masalah koalisi ini, ya sesuatu hal yang memang harus dilakukan karena ini sebuah strategi ke depannya. Sekaligus saya bisa mengatakan bahwa Sudirman Said ini benar ya berpikir secara realistis bahwa Amin ya, paslon nomor 1 ini tidak mungkin menang satu putaran, sehingga yang perlu diperjuangkan adalah di koalisi nanti ketika terjadi 2 putaran ya, seperti itu. Kalau tidak terjadi ya udah, kalau Prabowo sampai 50% plus 1 saja berarti kan selesai, seperti itu. Yaitu mengatakan seperti itu. Sekaligus menyatakan bahwa yang kemarin mengatakan survei ini itu adalah survei
bayaran, survei yang memihak salah satu pihak seperti itu secara tidak langsung Sudirman Said itu mengatakan bahwa survei itu memang benar. Ya, jadi ada sebagian orang yang kalah itu tidak mengakui kekalahannya atau menyembunyikan kekalahannya bahwa dengan keluar mengatakan bahwa survei ini adalah survei pesanan, intinya seperti itu. Sama dengan pihak 03 yang tidak melihat sebuah kenyataan ini sebagai untuk pembelajaran, tapi yang mengatakan bahwa ini survei adalah survei bayaran, ya, bukan survei yang sebenarnya. Malah mengatakan saya punya survei sendiri yang menyatakan bahwa ini akan menang satu putaran. Itu kan ya tidak mengaca dengan sesuatu hal yang realistik, ya, yang terjadi di lapangan. Kalau orang realistis terhadap lapangan bahwa survei ini seperti ini, berarti dia harus mengubah yang namanya strategi. Bukan yang kemarin itu menyerang terus, sekarang bagaimana, seperti itu kan. Ketika menyerang kok memberikan efek yang negatif, berarti kan dia harus mengubah strateginya. Ya, politik itu hanya seni berperang, seni di mana-mana ya, politik seni berperang, seni menyerang, seni bertahan diri, seperti itu dengan berbagai taktik yang ada. Itu salah satu bentuk trik-trik politik atau kejadian-kejadian yang memang terjadi di politik seperti itu. Makanya dengan polemik yang terjadi dengan Ahmad Ali dengan ini mengatakan bahwa mereka sebenarnya sekarang itu memang ketar-ketir dengan yang namanya survei-survei yang terjadi, di mana Pak Prabowo itu bisa sampai 46%. Ya, kalau dihitung secara digit cuman kurang berarti 5 digitan ya untuk menjadi satu putaran, dan itu tidak terlalu sulit ya untuk mencapai di 5 digit tersebut. Kan seperti itu. Di kubu 03 ini ada polemik juga. Ya, bukan salah satu ya, ada kelompok yang menyatakan mendukung dari yang menyatakan atau mewakili dari P3 ya, P3 Perjuangan itu menyatakan dukungan kepada Prabowo, dan ini sudah diklarifikasi oleh ya pimpinan pusat ya, mungkin DPP Partai P3, bahwa ini bukan mewakili partai, tapi ini adalah suara dari hati mereka sendiri, sehingga kemudian dipecat. Sebagaimanapun ini terjadinya polemik ini memperlihatkan bahwa memang dukungan ke Prabowo itu akan semakin besar ya, semakin besar. Apalagi ini kubu yang menyatakan dari P3 dan mendukung Prabowo Gibran ini menyatakan untuk mendukung satu putaran saja. Ya, mereka mungkin sudah sadar, paham bahwa memang kubu 1 dan 3 ini tidak mungkin menang dalam satu putaran ataupun mereka ketar-ketir ya, karena mereka harus berebut di angka kedua untuk melaju ke putaran kedua selanjutnya. Ya, kalau gagal berarti calonnya kalah, berarti harus mendukung koalisi saja, dan itu mendukung otomatis calon presiden dari orang lain kan seperti itu. Dan itu mungkin tidak akan terjadi di PDIP ya, karena ego PDIP ini terlalu tinggi ya sekarang, sampai-sampai ya melawan Jokowi, sampai-sampai seperti itu ya. Itu kan egonya terlalu tinggi karena merasa jumawa. Kemarin elektabilitas partainya pun tinggi, tapi sekarang sudah disalib semuanya, dan itu mudah sekali untuk membolak-balikkan seperti itu kalau ada tokoh yang di situ didukung dan disukai oleh masyarakat. Ya, siapa tokoh itu kalau bukan Jokowi? Kemudian sampai masyarakat berbondong-bondong berpindah dari kemarin memilih Ganjar Mahfud, sekarang berubah. Seperti saya dulu, memang ketika saat itu Jokowi belum mendukung ya, belum menyatakan ya Prabowo Gibran secara tidak langsung seperti itu, dan tidak ada Gibran di situ, maka saya tetap malah kemarin masih memilih Ganjar dan Mahfud. Ya. Bahkan saya sempat mengatakan bahwa ini pasangan yang sangat ideal, tapi kesini semakin sesuatu hal itu nampak tidak realistis, bahwa memang
ini perlu ditinggalkan. Ya akhirnya saya tinggalkan. Saya mengambil sesuatu hal yang lebih baik dari sesuatu hal yang baik seperti itu. Sehingga dengan adanya dua polemik ini ya mereka kalau Sudirman Said itu di pilihan kedua nanti mau berkoalisi, tapi saya tidak mungkin bisa mengatakan bahwa PDIP itu mau berkoalisi di dalam bersama dengan Anies Baswedan atau kubu dari PKS ataupun kubu dari yang lain. Apalagi mereka itu adalah partai-partai yang secara elektabilitas masih jauh sekali di bawah PDIP. Kalaupun PDIP kalah, seperti itu. Ataupun Ganjar kalah. Kalaupun Ganjar menang, ya mereka maulah didukung. Tapi apakah nanti Nasdem, Anies dan mau kemudian yang lainnya yang mau, kan perlu dipertanyakan juga. Apalagi selama ini PKS maunya ya menjadi oposisi saja, kalau apalagi ketika harus berdampingan dengan PDIP seperti itu. Ini soal masalah ideologi katanya kan seperti itu, tidak bisa digabung ya seperti itu. Dan ini semakin memperkuat bahwa Prabowo dan Gibran itu akan menang, entah nanti satu putaran atau dua putaran. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.